Salam dan bahagia. Oke guys, kali ini kita akan menanam Miana dan Murbei. Ini pohon Miana. Daun Miana ini berfungsi atau berkhasiat sebagai obat wasir, obat bisul, obat demam nifas, dan obat radang telinga. Tanaman yang kedua yang akan kita tanam adalah pohon murbei. Buah murbei ini mempunyai beberapa khasiat untuk kesehatan, antara lain menurunkan kolesterol dalam darah, mengontrol gula darah, mengurangi resiko terjadinya kanker, mengontrol berat badan, dan mencegah terjadinya perlemakan hati. Buah murbei ini juga bisa untuk mencegah dan mengatasi sembelit. Cara menanamnya cukup mudah, yaitu cukup kita tentukan batang yang berukuran diameter 2-3 cm, kita potong, kemudian nanti langsung bisa ditancapkan ke tanah, sama seperti tanaman Miana tadi. Nah, untuk tanaman Miana ini yang akan kita tanam adalah batang yang sudah tua, sehingga akan mempercepat proses pertumbuhan akar. Sebelum ditancapkan ke tanah, kita buang dulu beberapa helai daun dan sisakan sekitar 3-5 helai saja. Setelah ini kita langsung bisa tancapkan ke tanah. Jangan terlalu padat agar proses pertumbuhan akarnya lebih cepat. Selanjutnya, untuk menanam murbei ini kita juga harus membuang ranting maupun daunnya. Setelah itu kita bisa langsung menancapkan batang murbei ini ke tanah untuk ditanam. Akar akan tumbuh sekitar 7-10 hari setelah ditancapkan ke tanah. Nah, demikian cara menanam pohon Miana dan pohon murbei. Salam dan bahagia. Kami dari Padepokan 63. Di sini kami akan membuat tutorial cara menanam tanaman obat keluarga atau yang biasa disebut dengan
tanaman gizi. Di sini saya memilih tanaman lengkuas, dan pare. Ada lengkuas dan pare. Untuk medianya saya menggunakan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Lalu tempatnya saya menggunakan polybag ukuran sedang. Nah, ini ada tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang dan ditaruh di dalam polybag. Ini adalah sebagai medianya, media tanam. Langsung saja mari kita tanam. Yang pertama kita tanam lengkuas. Tanahnya kita lubangi dulu, tidak usah terlalu dalam. Baru kita masukkan lengkuasnya. Usahakan lengkuas jangan dipendam semua ya, sisakan ujungnya seperti ini. Nah, ini sisakan ujungnya. Jadi jangan dipendam semua dengan tanah. Selanjutnya kita akan menanam pare. Jadi satu tempat ini cukup satu bibit atau satu biji saja. Ya, jadi satu tempat cukup satu bibit atau satu biji. Caranya sama, kita buat lubang yang tidak terlalu besar. Lalu kita masukkan biji pare ke dalam tanah tersebut. Sudah selesai keduanya. Jangan lupa disiram. Penyiramannya cukup 2-3 hari sekali saja. Tidak usah terlalu sering disiram. Nah, itu saja video dari saya. Sekian. Jadi untuk langkah pertamanya kita sudah menyiapkan media tanam seperti ini. Kemudian media tanam ini kita basahi dengan air secukupnya, seperti ini. Kita siram media tanam tersebut dengan air agar tanahnya menjadi lebih lunak untuk siap ditanami. Setelah cukup lunak, kita hentikan airnya. Kemudian lanjut pada media tanam samping lain, seperti ini. Nah, jika media tanam sudah cukup basah dan sudah cukup lunak, kita bisa lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu proses penanaman tanaman toga. Jadi pada tahapan ini saya sendiri akan menanam tanaman toga, yaitu binahong dan serai. Di sini saya sudah menyiapkan biji binahong yang kering dan siap untuk ditanam. Untuk langkah selanjutnya yaitu menyiapkan lubang pada media tanam. Di sini saya akan melubangi sejumlah 5 lubang untuk sebagai lubang penanaman biji binahong tersebut. Di sini setelah lubang tersedia, kita masukkan biji binahong ke dalam lubang. Kemudian setelah biji binahong masuk ke dalam lubang, setelah selesai semua lubang terisi dengan biji binahong, kita tutup media tanam tersebut hingga lubang pada media tanam tertutup dengan sempurna seperti ini. Jadi untuk penanaman tanaman serai ini kita membutuhkan lubang yang lebih dalam dibandingkan daripada lubang yang dibuat tanaman binahong tadi. Karena apa? Karena dalam penanaman tanaman serai, akar-akar daripada batang serai harus terkubur agar tanaman serai ini tertanam dengan baik dan tidak mudah roboh nantinya. Jadi seperti ini, setelah memang akarnya terkubur dengan tanah,
sudah bisa tertutupi dengan tanah, berarti sudah selesai untuk tutorial penanaman tanaman serai. Jadi di sini kita sudah melakukan tutorial cara penanaman tanaman toga yaitu serai dan binahong. Dan semoga dengan adanya tutorial ini dapat menambah manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Surya Bianto. Saya dari Padepokan Kamtiga. Nah, jadi di video kali ini saya itu ingin membuat tutorial bagaimana cara menanam tanaman toga, tanaman obat keluarga. Nah, jadi di video kali ini itu ada dua jenis tanaman yang saya pilih atau yang saya pakai. Itu yang pertama adalah kunyit, yang kedua itu adalah lidah buaya. Oke, jadi di sini saya sedikit menjelaskan terkait tanah yang saya pakai. Nah, jadi di sini tanah yang saya pakai itu tanah yang sudah dicampur oleh bahan-bahan organik sebelumnya, yaitu berupa sekam bakar dan kotoran ternak. Nah, mungkin langsung saja kepada video penanamannya. Jadi begini cara menanamnya ya. Kita membuat lubang dulu. Kemudian langsung saja ditanam. Kalau bisa jangan terlalu padat karena nanti akan menghambat pertumbuhannya. Kemudian satu lagi itu lidah buaya. Sama cara menanamnya yaitu dengan melubanginya terlebih dahulu, kemudian ditutup. Nah, itu tadi cara penanaman tanaman toga, yaitu dua jenis tanaman yang saya pilih. Yang pertama kunyit dan yang kedua lidah buaya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk disiram. Mungkin itu yang bisa saya berikan terkait video tutorial penanaman tanaman toga kali ini. Mungkin cukup, sekian, terima kasih. Oke, di sini kita sudah menyiapkan kencur. Kencurnya seperti ini. Nah, ini jahenya. Jahenya seperti ini. Di sini kita akan membasahi tanahnya seperti ini. Nah, sampai tanahnya basah merata. Oke, di sini kita sudah menyiapkan jahe dan kencur. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tahap penanaman. Nah, sebelumnya kita akan melubangi tanahnya seperti ini. Sesuai yang dibutuhkan. Nah, kita akan menanam jahenya seperti ini. Kemudian kita tutup dengan tanah kembali. Seperti ini. Nah, selesai. Nah, selanjutnya kita akan menanam kencur. Nah, terlebih dahulu kita akan melubangi tanahnya dahulu. Caranya seperti ini. Lakukan hingga lubang tanahnya dapat ditanami dengan kencur seperti ini. Nah, kita akan tutup tanahnya dengan rata. Nah, seperti ini. Selesai.